sekarang kita sudah bersama seorang pelestari budaya dan yang menciptakan tari tradisional yang ada di kota Palembang, yaitu Bunda Ana Komari. Selamat sore Bunda. Bunda. Ini anaknya Bunda Komari, Bunda Iin. Aduh, luar biasa, cantik-cantik sekali hari ini. Setengah abad yang lalu. Ya ampun. Kalau sekarang Bunda juga tetap cantik, merah-merah, nak kondangan. Iya. Pipi sudah gendut. Gigi sudah gugur. Tapi alhamdulillah selalu sehat terus ya Bunda Ana Komari. Bunda, kita mau nanya-nanya nih seputar tari tradisional yang ada di kota Palembang. Tujuan diciptakan dari tari gending itu apa sih Bunda? Tujuan diciptakannya tari gending Sriwijaya itu untuk menyambut tamu Bapak Muhammad Syafi'i dari Padang. Ada yang bilang katanya tari gending itu pada zaman kerajaan Sriwijaya ya? Oh bukan tarian itu dari kerajaan Sriwijaya, tapi menceritakan tentang kebesaran dan kejayaan Sriwijaya. Jadi bukan diciptakan di zaman Sriwijaya, tapi diciptakan di zaman tahun 45. Itu menceritakan tentang kebesaran dan kejayaan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Itu yang menciptakan tari gending itu siapa? Yang menciptakannya namanya Nyonya Mas Nontoha dan dibantu dengan Sukaina Rozak. Waktu itu penari utama yang memegang tepak itu Sukaina Rozak. Nah, menciptakan lagunya itu M. Dahlan dan menciptakan syairnya itu Nungci A.R. Baju yang busana yang tari gending Sriwijaya itu nama-namanya apa saja Bunda? Ada 3 macam ya. Yang pertama yang penari di depan itu memakai aesan gede namanya. Yang kedua itu memakai aesan salamantri. Yang ketiga yang di belakang memakai baju kurung. Bunda sendiri kan menciptakan tari tradisional yaitu tari tepak keraton. Oh iya. Apa perbedaan tari tepak keraton dengan tari gending, Bunda? Tari tepak keraton itu menceritakan tentang kejayaan dan kebesaran Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi kalau itu menciptakan kerajaan Sriwijaya, ini Kesultanan Palembang Darussalam. Kenapa Bunda tiba-tiba menciptakan tari tepak keraton untuk menggantikan tari gending tadi? Oh, kebenaran saya juga ini yang penarinya waktu itu kebanyakan para pesilat juga dari PKPA, maksudnya Pencak Keraton Palembang asli. Jadi anggota Inmindam itu 90% adalah anggota PKPA, orang Palembang asli dari Kesultanan. Nah, jadi karena itu saya teringat bahwa lebih baik ini tentang Kesultanan Palembang. Pada masa itu tari gending itu tidak boleh ditarikan. Ya. Ngapa Bun? Tiba-tiba Bunda tiba-tiba menciptakan tari tepak keraton? Karena tari gending tidak boleh ditarik ke? Karena perintah gubernur, ada SK gubernur. Ya, dia baru tahun 68 baru boleh ditarikan kembali. Nah, itulah karena itu ya, pihak Kodam meminta kepada pihak Inmindam. Ya, karena itulah saya ciptakan dalam waktu beberapa hari dan langsung penarinya, langsung lagunya sekali. Katanya tari gending Sriwijaya itu harus jumlah tertentu, Bun. Apakah itu benar? Kalau benar memang berapa, Bun, harusnya jumlah tari gending Sriwijaya penarinya? Penarinya orang 9. Penyanyinya 1 orang. Terus ada yang megang tombak dan megang payung, melambangkan batang hari 9. Karena di Sumatera Selatan ada 9 sungai besar di Sumatera Selatan. Itulah 9 orang. Tari tepak keraton itu Bunda pernah tidak mengalami perubahan dari dulu dan sekarang karena mengikuti perkembangan zaman? Tari itu tetap bertahan kepada keasliannya. Karena kalau mau tari lain, saya ciptakan yang lain. Jadi ini tetap bertahan
Terus ini dia lain dari tari gending, tari tepak keraton, jumlahnya 7 orang. Sepengamatan Bunda sampai saat ini nih, bagaimana Bun minat generasi muda untuk melestarikan tari tradisional yang ada di Palembang ini Bun? Untuk melestarikannya, ya saya jaga keahliannya tadi. Karena saya pernah tari massal yang jumlahnya 1.800 anak. Kalau menyambut pejabat ataupun orang-orang petinggi, kenapa yang ditarikan harus tari gending dengan tari tepak keraton? Itu kenapa, Bun? Oh, itulah yang tari yang adatnya yang ada. Yang tari adat ada tarian tanggai tapi untuk perkawinan. Nyambut aja. Kalau untuk nyambut tamu agung itulah tari gending Sriwijaya dan tari tepak keraton. Sekarang kita sudah bersama seorang pencipta tari yang ada di Palembang. Siapa? Tahu enggak? Tidak tahu. Ini dia Ibu Eli Rudi. Halo Ibu. Aduh, luar biasa. Ibu, ngapa sih Ibu tuh tujuan diciptakannya tari tangga itu untuk apa, Bu? Bisa diceritakan? Jadi ceritanya ini. Nah, tari tangga ini sudah ada di Sumatera Selatan. Tari yang memakai tanggai ini yang harus kalian ingatkan, memakai tanggai dan membawa tepak seluruh Sumatera Selatan tuh zaman kolonial sudah ada. Tadi yang Ibu sebutkan namanya berbeda sesuai dengan daerah. Nah, khusus untuk kota Palembang Ibu ciptakan tari tanggai. Nah, filosofinya, historinya itu ada, fungsinya juga. Jadi kalau historinya zaman dulu, zaman bingen itu kalau nak kawin tuh ada rasan tua. Jadi jodoh itu wong tua yang madu-madu, wong tua yang sibuk. Makanya tari ini memang sebenarnya tari mencari jodoh. Kira-kira ada enggak Bu aturannya, maksudnya penarinya itu tuh harus berapa orang dan apakah itu tidak boleh ditambah atau dikurangi kayak itu Bu? Atau memang sudah pakem? Ya, tari tanggai Ibu lebih fleksibel. Boleh 3, boleh 5, boleh 1 juta. Nah, boleh 1 juta. Saat kita baca buat koreografinya. Kalau misalnya tari tanggai, kalau aku sering jingok, kukunya itu selalu ke pojok, Bu. Ngapa tidak ke bawah? Nah, ini kan kalau kita nari kan jadi lebih lentik tangan kita. Tidak, jempol tidak. Nah, tapi kalau ini dibalik, ya. Jadi apa selik kalau ini dibalik? Serem ya? Serem. Sama lampir. Nah, ini di sini ujung ini, dia diinjak racun. Berarti ini jadi kesenjata. Nah, itu dia, ini juga asal usul dari Cina. Jadi hati-hatilah dengan penari Sriwijaya, penari Palembang. Cak-cak cantik-cantik tapi ganas. Dari awal sampai sekarang yang pernah Ibu alami kesulitan apa maksudnya Bu? Alhamdulillah kalau di dalam dunia tari itu lebih banyak senangnya. Pertama kali ditarikan ini di mana tari tanggai? Dulu di tempat wong kawin, ya. Jadi kan untuk tari sambut. Nah, kemudian untuk penjabat-penjabat yang datang. Kemarin Dioni Bu Eca nak belajar nari, jadi akhirnya keseliu. Biasanya kan aku ngomong nih, biasanya kalau memang nak belajar nari itu harus memang dengan wong yang pakemnya, yang tahu dengan gestur-gesturnya, pemanasannya Bu Tadi kalau bicara masalah gestur, memang seseorang yang ingin menari, menjadi penari profesional, dia harus menguasai 3. Gimana apa itu, Bu? Wirasa, wirama, wiraga. Nah, jadi menyangkut wiraga Wantok tadi kalau keselo itu karena tidak mengalami proses olah tubuh. Wirasa itu apa? Wirasa itu feel. Jadi sama di teater. Harus pakai rasa. Iya, nah kita nari tangga itu sebagai apa? Kita sebagai putri kan? Nah, bawalah kelaku kita sebagai putri. Kalau wirama tadi? Wirama tuh nari itu harus ngemat. Ujung kita Palembang ada penari yang gantung. Nah, contoh beremas kan. Selela ada ngari keletak kemana, pukulan kemana, kaki kemana, sekil kemana. Apa harapan Ibu untuk tarian-tarian tradisional kita yang ada di Palembang? Kedepannya ya mungkin ya lebih banyak lagi melibatkan kita sebagai pemain tradisional dan selalu cintai budaya lokal. Nah, mencari ada gawe buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ado gawe di sini Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ado gawe dia. Ado gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Kita kaki keliling-keliling ya. Kemana, Be? Kemana, Be? Ke luar negeri. Ke Kuning juga, oke.
ke tempat Mangsam, ke Lahar, tempat Mang ke Tanjung Eri, Seri, pokoknya. Sundari. Ayo, kata Jawi.